Selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Kristianti Ipunesa Madara, NIM 2014 41104. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu implikasi tugas-tugas perkembangan peserta didik usia sekolah menengah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Ya, pertama kita lihat latar belakang dari makalah ini. Yang pertama, permasalahan bagi peserta didik usia sekolah menengah timbul baik dari faktor internal maupun faktor eksternal yang sangat mengganggu pada proses belajar dan pembelajaran. Nah, keinginan tahuan pada usia sekolah menengah sangatlah besar karena pada masa itu mereka masih mencari jati diri dan figur yang mereka idolakan. Bagi seorang pendidik atau guru harus tahu bahwa keadaan peserta didik itu dan harus bisa mengarahkan pada hal-hal yang positif sehingga peserta didik atau anak akan terarah pada hal-hal yang positif juga. Dari latar belakang tersebut yang saya sudah paparkan tadi, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tugas perkembangan peserta didik pada usia sekolah menengah. Kemudian apa saja tugas-tugas perkembangan peserta didik pada usia sekolah menengah terhadap penyelenggara pendidikan. Dan 3, bagaimana cara mengimplikasikan tugas-tugas perkembangan peserta didik pada sekolah menengah. Tujuan dari makalah ini untuk mengetahui tugas perkembangan peserta didik usia sekolah menengah, dan yang kedua mengetahui implikasi tugas-tugas perkembangan peserta didik usia sekolah menengah. Ya, kita masuk pada pengertian tugas perkembangan. Nah, tugas perkembangan itu merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Nah, pengertian remaja menurut pandangan dari para ahli terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, remaja menurut hukum. Yang kedua, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Yang ketiga, batasan remaja menurut kesehatan. Kemudian 4, remaja ditinjau dari faktor sosial psikolog. Yang kelima, definisi remaja menurut masyarakat Indonesia. Kita ada pada poin yang pertama, remaja menurut hukum. Nah, remaja menurut hukum. Remaja menurut hukum ini dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 itu menjelaskan bahwa usia minimal untuk suatu perkawinan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun bagi pria. Nah, walaupun undang-undang tidak menyebutkan anak yang berusia di atas yang tadi saya sebutkan tadi, itu bukan anak-anak lagi dan juga tidak bisa dianggap sebagai orang dewasa penuh karena dalam usia tersebut itu mereka masih dianjurkan meminta izin dulu pada orang tua. Yang kedua, untuk remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Nah, untuk remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik itu di mana dalam ilmu kedokteran itu istilah remaja itu dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Nah, masa pematangan fisik ini berjalan kurang lebih 2 tahun dan biasanya dihitung mulai menstruasi atau haid pertama pada anak wanita atau anak pria itu mengalami. Dan untuk pria usia 15 tahun itu mereka mengalami mimpi basah atau mengeluarkan air mani pada waktu tidur. Yang ketiga, batasan remaja menurut kesehatan. Yang poin yang ketiga itu batasan remaja menurut WHO. Ada 3 bagian. Yang pertama itu individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikolog dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Poin yang keempat tentang remaja ditinjau dari faktor sosial psikolog. Nah, di sini salah satu ciri remaja remaja
Tanda-tanda seksualnya adalah perkembangan psikolog dan pada identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi, yaitu di mana entropi itu keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Kelima, definisi remaja menurut masyarakat Indonesia. Di sini pada pedoman untuk remaja Indonesia itu dapat digunakan batasan usia minimal 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Pertimbangan itu adalah ada 4 bagian. Yang pertama, usia 11 tahun itu usia yang pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak atau kriteria fisik. Yang kedua, kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap usia 11 tahun sudah akil balik. Yang berikut tugas-tugas perkembangan peserta didik. Nah, tugas-tugas perkembangan peserta didik ini yang pertama, memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin individu. Yang kedua itu untuk memperoleh kebebasan diri dan melepaskan ketergantungan diri dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Yang ketiga, melakukan pemilihan dan persiapan untuk jabatan. Yang keempat, memperoleh kebebasan ekonomi. Yang kelima, persiapan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Yang keenam, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara yang baik. Yang berikut implikasi tugas perkembangan peserta didik pada usia sekolah menengah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, di sini implikasi tugas-tugas perkembangan peserta didik pada usia sekolah menengah dalam penyelenggaraan pendidikan itu memperhatikan banyaknya faktor kehidupan yang berada di lingkungan remaja. Maka pemikiran tentang penyelenggaraan pendidikan itu juga harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Ada 3 faktor yang saya lihat, yang saya tahu bahwa yang pertama itu pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik yang diselenggarakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, pada umumnya diselenggarakan dalam bentuk klasikal. Yang kedua, beberapa usaha yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berhubungan dengan minat dan kemampuan remaja yang dikaitkan terhadap cita-cita kehidupan masyarakat. Yang kehidupan masyarakat antara lain, yang pertama bimbingan karir, yang kedua memberikan latihan-latihan praktis, yang ketiga penyusunan kurikulum yang komprehensif, yang ketiga keberhasilan dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga banyak ditentukan oleh pengalaman dan penyelesaian tugas-tugas pada perkembangan pada masa-masa sebelumnya. Itu ada 2. Yang pertama, bimbingan tentang cara pergaulan dengan mengajarkan etika pergaulan lewat pendidikan. Yang kedua, bimbingan siswa untuk memahami norma yang berlaku baik di dalam keluarga. Kesimpulan dari tugas perkembangan adalah suatu tugas yang timbul pada periode tertentu dalam kehidupan seseorang yang dapat diperhatikan faktor kehidupan yang berada di lingkungan remaja. Maka pemikiran tentang penyelenggaraan pendidikan itu harus diperhatikan faktor-faktor tersebut. Oke, terima kasih.